Hai, di bawah tatapan jalur kengerian, saat asal-usul kengerian yang sebenarnya disuntikkan, tongkat bayangan hantu di tangan Jinmi tiba-tiba membengkak, dan kemudian perlahan-lahan bergabung dengan binatang iblis yang aneh itu. Pada saat integrasi, sisi antara langit dan bumi ini beriak dengan gelombang yang aneh. Seolah-olah, energi bagian antara langit dan bumi ini terganggu oleh kemunculan benda ini. Memegang tongkat api ini, Jinmi seperti dewa gunung berapi. Nafas yang menakutkan terus menyebar dari dalam tubuh dan membengkak di langit. Jelas, Jinmi telah mendesak kekuatan sejatinya secara ekstrim. Di pegunungan pisau cukur, binatang tak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka menakutkan dari hal-hal yang menakutkan, sekarang menjadi norma, dan beberapa menggigil dengan dingin bersembunyi di wilayah mereka sendiri. Di area itu, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terkejut melihat Jinmi, yang seperti vulkan. Mereka tahu bahwa setelah yang terakhir pecah, itu pasti akan sangat menakutkan. Melihat Jinmi yang mengalami fluktuasi yang mengejutkan, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Puncak teratas sangat menakutkan. Cara seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci biasa, saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya. Ini tidak bisa tidak menghela nafas. Sebagai ras puncak, kekuatan keluarga Jin yang terlalu ganas. Jinmi, kemajuannya terlalu cepat. Di kejauhan, kulit King Ye menjadi sangat bermartabat. Bahkan dia, dari yang terakhir, bisa merasakan bau yang berbahaya. Sepertinya dari segi kekuatan, Jinmi harus banyak mengunggulinya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan anak itu selanjutnya. Serangan semacam ini tidak lagi bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik yang dihormati. Tidak mudah bagi anak ini untuk menganiaya Jinmi sampai sejauh ini. Garis pandang melirik Qin Yichen di seberang Jinmi dengan simpati dan lelucon. Namun, apa yang membuat mereka sedikit terkejut adalah bahwa di hadapan fluktuasi yang mengerikan seperti itu, yang terakhir tidak memiliki warna kehilangan kepala karena ketakutan di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Pada saat ini, tongkat bayangan hantu dan binatang iblis api yang aneh secara bertahap dan sempurna bergabung menjadi satu. Dengan integrasi itu, seperti matahari di langit, semuanya tertutup, dan dari tongkat api itu sinar cahaya yang terang, tetapi semakin terang, sampai akhirnya, ternyata seterang hari berikutnya. Pada saat yang sama, gelombang yang sangat dahsyat juga menyebar dengan liar, dan riak yang terlihat dengan mata telanjang terus bergelombang. Binatang kecil, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan dari batas ekstrim. Dengan semburan sinar terang, suara dingin Jinmi tiba-tiba bergema di atas langit. Jin Yan meninggalkan tongkatnya. Suara minuman keras menyebar tiba-tiba, dan asal sejati antara langit dan bumi melonjak tajam. Langit seperti dicabik-cabik oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Pilar cahaya yang menyilaukan menjulang ke langit dan berubah menjadi pilar besar berukuran sekitar 100 zang. Dalam seberkas cahaya, gelombang yang sangat menakutkan mengamuk dengan liar. Di bawah fluktuasi semacam ini, ekspresi wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkubur tanpa henti. Masing-masing dan setiap orang adalah asal sejati yang mendesak di dalam tubuh, melawan fluktuasi yang menakutkan semacam ini. Jin Yan meninggalkan tongkatnya. Di sisi berlawanan, melihat gelombang yang begitu mengerikan, pupil Qin Yichen juga menyusut sedikit. Dapat dilihat bahwa serangan ini memang di luar batas yang dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik. Namun, sejujurnya, serangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain ini tidak lebih dari matanya. Di area berbahaya, sisa kekuatan sihir apapun, dibandingkan dengan ini, saya tidak tahu berapa kali lebih mengerikan. Bermain-main, tongkat pembakar api itu saja, Qin Yichen terkekeh, dengan nada menghina, tanpa penutup. HMPH. Mendengar ejekan ini, Jinmi dengan dingin mendengus, wajahnya dingin dan dingin. Dan kemudian, dari pelukan tangannya, jika seberkas cahaya terang terangkat, dengan keras meledakkan Qin Yichen. Bang! Sinar cahaya yang sangat besar itu belum jatuh, dan gelombang menakutkan yang dibawanya telah meruntuhkan tanah yang ditakuti itu lagi. Seluruh pegunungan Leaze tampaknya bergetar hebat saat ini, dan batu besar itu berguling seolah-olah akhir zaman akan tiba. Qin Yichen mendongak sedikit, melihat seberkas cahaya yang dengan cepat memperbesar pupil mata, tetapi sudut mulutnya menyeringai. Di atas lengannya, pembuluh darah biru menyembur keluar, jalur kekuatan yang menakutkan, melapisi dengan cepat. Bang! Suara teredam yang dalam bergema terus-menerus di langit. Gelombang mengerikan itu hampir seluruhnya diselimuti oleh Qin Yichen. Hong lama. Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, pegunungan pisau cukur yang besar semuanya berada di bawah getaran semacam itu, bergetar hebat, dan celah jalan menyebar dari tanah di bawah kaki semua orang. Dan di tengah ledakan, ada lubang besar seukuran beberapa zang yang diburu, tak berdasar. Gumpalan asap putih mengembara keluar dari lubang besar itu, dan siluet ramping yang berdiri di sana sebelumnya sudah lama menghilang. Melihat tanah yang berantakan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya ngeri. Kekuatan penghancur semacam ini terlalu mengerikan. Di bawah serangan ini, apalagi pembangkit tenaga listrik yang berkuasa,
Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga suci biasa, saya khawatir itu hanya bisa dihancurkan. Jin Yan dari klan Jin Yan menjadi sangat menakutkan. Anak itu, akhirnya terselesaikan. Jin Mi terlalu menakutkan. Dengan cara seperti itu, saya khawatir sulit menemukan saingan di antara teman sebaya. Sebenarnya, anak itu cukup bagus, tapi sayang sekali Jin Mi akan berurusan dengannya. HMPH, di benua 10.000, apakah ada jenius yang berumur pendek? Yang harus disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkannya karena terlalu sombong. Untuk waktu yang lama, jalur suara bisikan juga diam-diam menyebar di pegunungan laser. Untuk pria senior yang terhormat, lebih dari 2 orang jenius dari berbagai ras bergabung untuk mengepung, membunuh, dan melukai 1.000 orang. Akhirnya, Jin Mi menembaknya sendiri dan menggunakan kartu hall miliknya untuk membunuh yang terakhir. Lagi pula, catatan seperti itu jarang terjadi bahkan di 10.000 benua etnis. Hai, dan ketika setiap orang merasakan 10.000, tiba-tiba seseorang yang merasakan dengan tajam menemukan bahwa mutasi tiba-tiba lahir. Kekacauan asli dari True Origin antara langit dan bumi, jika tertarik oleh apapun, dengan cepat berkumpul menuju jurang maut.